Emas fisik atau emas digital. Nah, pembahasan saya hari ini tentang bagaimana kita membeli aset emas, ya atau apakah mau fisik atau mau digital. Apa untung ruginya? Ya, jadi gini teman-teman, ya. Kalau kita beli emas fisik, memang satu sisi kita pegang fisiknya, ya. Tapi jangan lupa, kalau teman-teman membeli emas itu fisik, baik itu emas antam ataupun emas mentah atau istilahnya cokim, ya, ketika menjual teman-teman mengalami kerugian dalam harga buyback. Apa itu harga buyback? Nah, harga buyback ini misalnya nih, harga antam hari ini 1.050.000. Ketika mereka membeli kembali, mereka tentu tidak serta-merta membeli dengan harga 1.050.000, tapi mungkin mereka hanya membeli dengan harga 950.000 atau 970.000. Nah, itu kerugiannya kalau kita membeli emas antam. Kalau kita beli emas mentah atau cokim, ya biasanya emas itu hanya mau diterima oleh toko yang menjual. Jadi ketika teman menjual kembali, emas itu harus punya nota pembelian di toko yang sama. Bisa nggak jual toko lain? Bisa sih. Yang jadi masalah adalah potongannya nanti tinggi. Nah, pertama itu spreadnya tinggi. Kedua, kalau teman-teman beli emas fisik, ya toh, kalau kecil cuma 1 gram, 2 gram, itu kan kecil sekali ya. Itu kalau kita simpan rentan untuk hilang. Tapi kalau kita beli emasnya 1 kilo, 5 kilo, nah 1 kilo itu bukan uang yang sedikit teman-teman ya. 1 miliar loh. 5 kilo, 5 miliar. Nah, coba simpan di rumah. Apa enggak teman-teman deg-degan juga? Wah, ada emas 1 kilo, 5 kilo nih di rumah. Terus gimana dong? Pakai safety box. Kita bisa ke bank, sewa brankas di sana. Setahun tergantung ukuran, 250.000 sampai 1 juta. Nah, memang aman-aman, tapi ada biaya tambahan lagi. Nah, itu salah satu kekurangan kalau kita pegang emas fisik. Bagaimana dengan emas digital? Ada nggak kekurangannya? Ya ada. Kenapa nggak pegang fisik? Yang ditakutkan dari oleh orang-orang, kalau pegang emas digital nanti perusahaan tutup gimana? Ambil emasnya gimana nih? Ya, nggak usah khawatir teman-teman. Ya, emas digital itu sekarang sangat aman di sini. Jadi kita bisa setiap waktu beli emas, setiap waktu jual emasnya. Nah, keuntungan lainnya apa? Spreadnya antara harga jual dan harga beli ya itu rendah sekali. Kalau di emas fisik itu kita boleh bilang antara 9 sampai 11% lah. Tapi kalau di emas digital mungkin cuma antara 2 sampai 7% maksimal. Jadi emas digital menurut saya lebih cocok kalau kita mau menyimpan emas. Selain belinya mudah, ya nggak perlu takut nyimpan. Ya teman-teman juga bisa beli setiap waktu. Contoh nih, kembali lagi hari ini lagi perang, ya emas melambung tinggi. Kalau teman-teman punya emas fisik, mau jual emas, wah ini emas lagi naik ini sekarang ini 1,5 juta misalnya saja. Toko emas tutup semua, mau jual di mana? Ya kan tunggu waktu momen besok harga emas sudah kembali turun. Tapi kalau emas digital tinggal buka aplikasi, kita klik jual, hari itu juga detik itu jual, detik itu juga terjual sesuai dengan harga real time saat itu. Nah, jadi kalau saya pribadi saya lebih suka emas digital. Keuntungan berikutnya, kalau kita beli emas digital kita bisa beli hanya dengan uang Rp5.000, Rp50.000. Coba bayangin, kalau teman-teman beli emas antam fisik Rp50.000, bisa nggak? Nah, tentu jadi masalah ya. Bisa sih, tapi kalau dihitung-hitung, jatuhnya pasti mahal 1 gramnya. Nah, itu perbandingan saya tentang emas fisik dan emas digital. Ya, hari ini bagaimana kita bisa mengkomparasikan, bagaimana kita bisa lebih cerdas menginvestasikan uang kita, mau beli emas yang dalam bentuk seperti apa. Oke? Nah, itu kita sharing dari saya.